Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kali ini kelompok kami, kelompok 6, akan menjelaskan tentang BCO, Base Center Orthohombic, di mana ada Kaila Nabila, saya sendiri, ada Tiara Lintang, dan ada Joanna. Terdapat 7 alur presentasi di mana ada definisi, jumlah atom, APF, CN, contoh dan sifat, kenapa langka, dan closing, penutup. Baik, sekarang kita masuk ke bagian definisi. Base Center Orthorhombic atau disebut dengan BCO adalah salah satu dari 7 sistem kristal dan bagian dari 14 Bravais lattice. Struktur ini memiliki kisi orthorhombic dengan atom yang terletak di setiap sudut sel satuan serta 2 atom tambahan yang berada di tengah 2 wajah yang berlawanan, biasanya pada bidang AB or BC. Nah, secara sederhana, struktur ini tuh bisa dibayangkan seperti sebuah kotak yang panjang atau disebut balok. Nah, jadi di situ tuh bakal ada 2 atom tambahan yang akan direpresentasikan di slide selanjutnya. Oke, ini gambar base center orthorhombic. Ini ada sisi A, sisi B, sama sisi C. Apa yang membedakan dia dengan struktur lain? Kalau dilihat di sini, A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Konstanta Cauchy bervariasi tergantung pada materialnya. Kalau di uranium, nilainya segini. Dan bisa dilihat kalau semua sudutnya itu 90 derajat. Seperti balok yang dibilang Tialin tadi. Kita coba cek. Di sini ada 1/8. Atom bisa dibayangkan seperti bola pejal ya. Jadi bola pejal yang ada di dalam balok itu. Ini ada berapa yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus selain itu ada juga yang di tengah ini. Kalau yang di tengah cuma setengah dari sisinya atau keseluruhan volumenya yang ada di dalam balok. Dan di sini ada 2. Terus kalau kita mau cari jumlah atomnya, kita bisa menghitung seperti ini totalnya. Didapat kalau ada 2 atom di dalam 1 unit sel. Atomic Packing Factor atau APF. APF itu didefinisikan sebagai fraksi volume yang ditempati oleh atom dalam satu sel unit. Untuk BCO, APF-nya itu bervariasi tergantung pada spesifik materialnya. Karena tidak memiliki persamaan APF umum seperti FCC atau BCC, biasanya APF-nya itu lebih kecil dari 0,68 karena struktur ini kurang efisien dalam pengemasan dibandingkan FCC. Terdapat rumus APF. Nah, rumusnya itu volume atom dalam sel satuan dibagi dengan volume sel satuan. Untuk koordinasi bilangan CN, itu jumlah atom tetangga terdekat yang menyentuh satu atom dalam sel satuan. Dalam base center orthohombic bervariasi sekitar 4 sampai dengan 12. Untuk contoh dari beberapa material yang memiliki struktur BCO, diantaranya ada alfa uranium atau alfa U, aragonit, TiO2 atau rutile, Se atau selenium dalam beberapa fase tekanan tinggi. Nah, di mana material-material ini tuh menunjukkan bahwa si BCO ini tuh sebenarnya dapat ditemukan di unsur logam, namun hanya di beberapa
fase atau situasi atau kondisi di mana si alfa U ini tuh dalam bentuk kristalin yang stabil dalam suhu ruang seperti yang saya sudah jelaskan itu tertentu saja ada di beberapa fase atau di beberapa situasi. Sama dengan aroganit dan juga kristal dari TiO2 juga di Se atau selenium yang harus tergantung dalam beberapa fase saja. Next. Oke, kita kembali ke sebelumnya. Nah, ke bagian sini. Kita lihat lagi kalau sisi A tidak sama dengan sisi B, tidak sama dengan sisi C. Ini kalau diperhatikan bisa berdampak ke karakteristik atau personality-nya si unit cell-nya. Sebentar. Oh ya, belum hidup. Nah, oke, kita tahu kalau dia A, jelek amat warnanya ganti dah. A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Ini menunjukkan jarak antar atom yang berbeda. Ini bagaimana dia akan mempengaruhi strukturnya. Kita ingat kalau F itu adalah minus radian dari suatu potensial. Sebut aja potensial U ya. Jadi kalau dalam satu dimensi, kita bisa tuliskan U per R. Kalau buat energi ikat, kita punya sebuah model potensial. Modelnya ini empirik sih. Ini namanya model Lennard-Jones. Sebentar. Rumusnya dengan 4, ini konstanta ya. Yang bagian sigma juga konstanta. Sebentar. Sigma R. Bisa digeser nih. Bentar, ini. Nah, ini rumusnya. Terus kita akan menerapkan ke gaya ini. Gaya dou per do R. Kita coba turunkan. Nanti kita akan dapat C plus 12 R 13 6 R 17. Ini jadi positif nih. Ya. Nah, seperti yang dilihat di sini, gaya juga terpengaruh sama besaran si R. Kalau misalnya R-nya berbeda, maka pasti ini gayanya juga bakal berbeda. Nah, gayanya ini bakal berpengaruh ke seberapa kokoh suatu material. Harusnya semakin kuat bondingnya, maka bakal semakin kokoh. Jadi setiap sisi di base center orthorhombic itu, misalnya,
Kalau misalnya A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, berarti R-nya akan berbeda-beda, berarti kekokohan di sebelah sini kalau misalnya diberi tarikan atau dorongan gitu bakal berbeda dengan yang di sebelah sini. Bentar, ya, hapus. Sifat seperti itu namanya tadi anisotropik. Terus kita akan mencoba menggunakan rumus ini. L tak R. Terus kita akan bentar, melihat relasinya dengan ini. Modulus elastisitas. Kita akan menggunakan asumsi kalau ini deformasinya kecil, jadi kita bisa menggunakan ekspansi Taylor. Kalau saat setimbang, kita bisa tahu kalau ini, suku yang ini, akan sama dengan 0. Kita bisa hilangkan yang sebelah sini, jadi akan tersisa df per df. Delta R yang didefinisikan sebagai R minus R0. Ini kan E sama dengan ini. Terus kita bisa membayangkan sebuah barisan atom gitu ya. Ini semua totalnya panjangnya R. L. Ini R0. R0, R0. Kalau kita ingin tahu L, maka rumusnya, kalau misalnya ini 1, 2, sampai N gitu ya, ini akan bisa dirumuskan N, R, 0. Kalau begitu, kita bisa merumuskan si ini ulang. Ulang, jadi seperti ini. E sama dengan F, N, R0 per A, N, delta R. Sama dengan sigma per A, R0. Bisa saling hilang. R0, A, F, delta R. Kalau di kondisi infinitesimal, bisa merumuskan si ini R0, F per R, F per delta R itu bisa dirumuskan sebagai dF per dr. 0 per A. Jadi kita bisa lihat kalau si E ini akan sebanding dengan turunan dari dF per dr yang nilainya bakal berbeda untuk setiap panjang yang berbeda. Nanti berarti modulus elastisitas di
setiap sisi ortorombik itu akan berbeda, mengalami anisotropi juga. Oke. Saya pernah menemukan relasi thermal masih seperti ini. Untuk mengaitkan ini dengan si gaya itu, kita bisa menggunakan persamaan gelombang. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dari hukum Newton. Sepertinya saya pindah atas saja. Kalau F sama dengan MA. Ada satu sisi yang dimana dia terpengaruh sama elastisitas sama MA ini. Kalau MA bisa kita tulis dengan mudah ya. M du per T. M kita tahu kalau dari rumus rho sama dengan M per V, berarti M sama dengan rho V. V ini bisa kita rumuskan delta X dikalikan A. Jadi kalian akan lihat kenapa. Nanti F sama dengan rho delta X A do U kuadrat per T kuadrat. Ya, terus kalian rumus ini. Di sini ini adalah du per dx. Kita bisa ini F per A. Kita bisa menerapkan ini sama dengan sigma A. Oke, ya, hapus ya. Jadi sigma itu X A. Jadi rumus sigma itu E dikali epsilon, di mana epsilonnya itu adalah du per dx A. Ini fungsi U-nya fungsi X. Nah, kita bayangkan ada di sebelah sini ini X, ini delta X. Kita cari selisih mereka gitu. Ini X plus delta X ya. Titik ini. Terus F bisa kita jadikan du per dx X X minus du per dx juga X kali A. Nah, kita tinjau sisi ini. Kita akan mengasumsikan delta X itu kecil sekali, jadi kita bisa menggunakan Dirac-Taylor lagi. Untuk sistem ini, plus delta X sama dengan du per dx tambah delta X du pangkat 2 per dx kuadrat. Ini maaf, S-nya agak kecil ini kalau saya lihat.
Nah, yang suku ini bisa dihilangkan dengan yang ini. Yang ini, karena ini ada tanda minus dan ini positif. Kita bisa saling coret yang ini. Karena kita cuma sampai order 2, berarti F 2 kuadrat U per 2X kuadrat. F, ini tadi ada A, terus ada ini juga. Apa satu lagi? Oh ya, E. Nah, ini rumus untuk gaya. Kita bisa nyambungkan dengan rumus sebelumnya yang berkaitan dengan MA. Jadi kalau yang MA itu sebelumnya dapat rho delta X. Ntar saya tulis tuh keterangan di sini F sama dengan F1 sama dengan F2 gitu ya. Rho delta X A do U per do T pangkat 2 sama dengan E A, sini harus ada delta X. Delta X terus kita bisa lihat di sini, oh ini ada do U per do sama tadi do per do X kuadrat. Ini bisa saling coret. Si delta X ini bisa saling coret dengan ini A bisa coret sini. Jadi di hasil akhir, lah baru kita akan dapat rho do U per do T kuadrat akan sama dengan ini E do U per do X. Kita akan pindah ruas mereka. U per do T kuadrat sama dengan E per do U ini kuadrat di sini. Ya. Ini kalau kalian lihat lagi ini mirip dengan persamaan gelombang. T kuadrat do U per do X kuadrat. Berarti ini sama dengan P kuadrat. Berarti P sama dengan akar E per rho. Karena E terpengaruh sama ini, berarti si V ini juga bakal terpengaruh sama si R, berarti si V juga bakal terpengaruh sama si R juga. Berarti si kapanya ini akan berbeda-beda di setiap sisi, karena kapa tadi rumusnya 1/3 1/3 KVS lambda. VS-nya ini. Berarti kemampuan dari ortorombik buat menghantarkan panas itu bakal berbeda-beda di setiap sisinya. Yang terakhir itu sifat itu.
dapat konduktivitas kita pakai model Drude. Kita ingat rumus ini, rumus impuls. Kita ingat di sini, kalau asumsikan medan listrik homogen, kita bisa dapat E kan sama dengan MV, Tj, dari Mj sama dengan rumus ini. J kita bakal dapat nanti setelah disusun kita akan dapat NQ pada yang nanti nilainya bakal berubah-ubah tergantung sama R. Itu saja dari saya. Oke. Ini yang saya simpulkan dari tadi semua. Setelah Joanna udah menjelaskan, bisa didapatkan konklusi berupa 3 sifat dari BCO itu sendiri, di mana ada anisotropik yang berarti memiliki sifat yang berbeda tergantung pada arah dalam kisi kristal. Maksudnya apa sih? Berarti itu bahwa material dengan struktur BCO itu tuh tidak bersifat seragam ke segala arahnya. Misalnya kayak kekuatan dan kelenturan bahan itu bisa sangat berbeda jika diuji dari arah horizontal dibandingkan arah vertikal struktur kristalnya. Jadi itu yang menjadi pembeda antara susunan atomnya itu tuh dengan struktur seperti FCC atau BCC. Tentu saja berbeda. Yang kedua ada modulus elastisitas. Itu tuh yang berarti bervariasi tergantung sisinya. Jadi pada logam seperti uranium kuat, tapi pada arah tertentu tuh bisa jadi lemah. Maksudnya itu kayak bisa menunjukkan bahwa kemampuan material untuk kembali ke bentuk semula setelah diberi tekanan tidak sama di semua arah. Jadi, seperti yang udah dijelasin, dalam kasus uranium misalnya itu bisa sangat kuat dalam satu arah, tetapi bisa juga lemah dan mudah berubah bentuk di arah lainnya. Untuk sifat yang ketiga, konklusinya adalah ada sifat konduktivitas listrik, yang mana dikategorikan di sedang hingga rendah. Berbeda dengan FCC dan BCC juga yang lebih simetris dan lebih konduktif. Nah, ini tergolong sedang hingga rendah itu terjadi karena si pergerakan elektron dalam struktur BCO yang udah dijelaskan Joanna itu tidak seefisien pada struktur yang lebih simetris. Jadi, untuk struktur lain seperti FCC dan BCC itu tuh bisa elektronnya itu bergerak lebih bebas dan teratur. Nah, kalau BCO itu lebih sedang dan rendah, lebih rendah dibandingkan struktur yang sudah dijelaskan tadi. Ya, next. Kenapa langka? Hal tersebut dikarenakan ketidaksimetrisan bentuk. Energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan suatu bentukan kristal akan lebih tinggi. Karena alam semesta malas, dia tidak akan memilih struktur yang lebih susah. Dia akan memilih struktur yang lebih mudah dipertahankan seperti aragonit yang biasanya berubah dari base center orthorhombic dan trigonal. Aragonit biasanya akan berubah ke kalsit dalam waktu 107 ke 108 tahun. Ini juga terjadi pada kristal base center orthorhombic lainnya, oleh karena itu maka cenderung jarang ditemukan di alam.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.